Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra Gustian Putra. Saya dari kelas B Indralaya, jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2019, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai regresi kubik dan regresi eksponensial. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Statistika Tambang. Baiklah, kita langsung saja ke soalnya. Buatlah analisis regresi kubik dan regresi eksponensial serta analisis korelasinya dari data berikut ini. Dari data yang di samping, mulai dari bulan Januari hingga bulan November, dan di kolom X ada konsumsi batubara di Cina, dan di kolom Y ada harga jual batubara di Indonesia. Baiklah, yang pertama kita mengerjakan dari regresi kubik terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat mengerjakan di regresi kubik, kita perlu membuat tabel bantu terlebih dahulu. Tujuannya apa? Dari tabel bantu ini, kita nanti dapat mengisi rumus umum atau mengisi matriks agar dapat menyelesaikan regresi kubik ini. Kolom yang perlu kita buat sebagai tambahan, dikarenakan sudah diketahui X dengan Y-nya saja, maka kita perlu membuat kolom tambahan yaitu X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, X pangkat 6, X dikali Y, X kuadrat dikali Y, dan X pangkat 3 dikali Y. Baiklah, kita bedah rumus satu-satu. Mulai dari X kuadrat, rumusnya yaitu sama dengan, kita cari di kolom X itu ada di B6 untuk yang bulan Januari atau yang pertama. Maka sama dengan B6 dipangkatkan menggunakan simbol pangkat dan tulis angka 2, maka itu berarti B6 pangkat 2, ya, arti X pangkat 2, berarti hasilnya 625. Begitu juga dengan untuk X pangkat 3, untuk X pangkat 4, untuk X pangkat 5, dan untuk X pangkat 6. Yang bedanya hanya di angka di belakang simbol pangkatnya saja. Misalnya di X pangkat 3 berarti simbol di belakangnya itu 3, X pangkat 4 berarti setelah simbol pangkat berarti 4, X pangkat 5 berarti 5, X pangkat 6 berarti 6. Dan untuk di kolom X dikali Y, kita hanya perlu mengalihkan dari kolom X ini dikalikan dengan di kolom Y. Maka rumusnya yaitu sama dengan B6 dikali C6, atau di sini simbolnya disimbolkan kali itu dengan bintang. Selanjutnya yaitu di kolom X kuadrat dikali Y. Berhubung kita sudah mendapatkan nilai X kuadratnya yaitu di kolom D, maka kita hanya perlu membuat rumusnya yaitu sama dengan D6 dikali C6. C yaitu di kolom Y. Selanjutnya untuk di kolom X pangkat 3 dikali Y, kita hanya perlu mengalihkan kolom E6 yaitu kolom X pangkat 3 dan di kolom C6 yaitu di kolom Y. Maka setelah kita dapatkan hasil di baris pertama, kita tidak perlu lagi menulis rumusnya lagi di kolom yang mau kita isi di bawahnya. Kita hanya perlu memblok bagian atas dan kita tarik ke bawah hingga bulan November, maka akan muncul hasilnya. Tetapi kita tidak cukup hanya mencari nilai masing-masing bulan saja, tetapi kita perlu menjumlahkan hasil atau mencari sigma dari setiap kolom mulai dari X hingga X pangkat 3 dikali Y. Maka kita membuat rumus untuk menjumlahkan setiap kolomnya sama dengan sum buka kurung, kita blok angkanya, kemudian kita tutup kurung, dan enter. Maka sudah didapatkan hasil dari penjumlahan di kolom X. Begitu juga di kolom selanjutnya yaitu Y, sama dengan sum buka kurung, blok, tutup kurung, dan enter. Untuk kolom selanjutnya, kita tinggal mengcopy saja rumus yang sudah kita buat di kolom X dengan Y ke baris yang selanjutnya.
Maka sudah kita dapatkan hasil sigma dari masing-masing kolom. Baiklah, setelah kita mengisi penuh tabel bantu ini, kita baru dapat beralih ke rumus umum dan matriks dari regresi kubik ini. Di sini saya sudah membuat nilai dari metode persamaan terkecil yang diperlukan atau matriks dari regresi kubik ini. Pertama, kita lihat dulu rumus umum dari regresi kubik ini, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat ditambah DX pangkat 3. Mengapa kita perlu mengisi di kolom matriks ini? Agar kita mendapatkan nilai dari A, B, C, dan D-nya. Maka di sini saya sudah isi nilai dari tabel ini, mulai dari sigma Y yang berarti 619, biar kita bisa membuktikan. Ini saya tunjukkan sigma Y nya 619 hingga ke yang terakhir, yaitu di sigma X pangkat 6. Ini di sigma X pangkat 6 nya yang ini. Nih. Setelah kita masukkan semua nilai-nilai yang diperlukan di sini, barulah kita dapat mencari inverse matriks dari nilai-nilai tersebut. Oke, kita lanjut ke menghitung inverse matriks. Dari nilai-nilai di atas ini, kita pindahkan ke kolom bawah ini. Kita hilangkan dulu nilai A, B, C, dan D-nya, karena kita akan fokus untuk mencari inverse matriks dari nilai-nilai yang ada ini. Cara mencari inverse matriks, kita perlu memblok kolom yang kosong ini sebanyak kolom di atasnya. Sini kan kolom di atasnya 4 dikali 4, berarti kolom bawah juga kita blok 4 kali 4. Setelah kita blok, baru kita masukkan rumus untuk mencari inverse matriks, yaitu sama dengan min first atau M inverse, buka kurung, kita blok angkanya hingga sini, kemudian tutup kurung. Agar seluruh kolom di bawah ini terisi semua, bukan hanya di kolom pertama saja, maka kita perlu menekan Ctrl, Shift, kemudian Enter. Nah, setelah didapat inverse matriks dari nilai-nilai tersebut, barulah kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu untuk mencari nilai dari A, B, C, dan D. Bagaimana cara mencari A, B, C, dan D-nya? Kita perlu menggunakan rumus M-mul. Sama halnya yang tadi, karena tinggal mencari A, B, C, dan D-nya, kita tinggal memblok nilai dari A, B, C, hingga D. Kemudian, kita masukkan rumus sama dengan M-mul, buka kurung, kita blok nilai yang ini seluruhnya, kita blok inverse matriks tadi, kemudian buat tanda titik koma. Setelah bertanda titik koma, kita blok juga yang di sebelah kirinya, yang ini kita blok, dan terakhir jangan lupa untuk ditutup kurung. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai bukan cuma di baris A saja, tapi di B, C, dan D nya juga, sama seperti yang ini tadi, kita perlu menekan tombol Ctrl, Shift, kemudian Enter. Nah, setelah didapat nilai A, B, C, dan D ini, baru kita dapat memasukkan nilai itu ke rumus umum ini tadi, ke rumus Y sama dengan A tambah B, X tambah C, X pangkat 2 ditambah D, X pangkat 3. Ini baru kita beralih ke rumus selanjutnya. Nih, kita masukkan. Di sini saya sudah masukkan nilai dari
A yaitu minus 13,2446. Kita geser dulu biar lebih jelas. Nih, A sama dengan 13,2446 ditambah 9,13501, ikutin di atasnya ada X, kemudian ditambah minus 0,4163 X kuadrat, kemudian ditambah 0,00668 X pangkat 3. Kemudian untuk mengujinya, kita bisa menguji benar atau tidaknya nilai yang sudah kita hitung itu dengan grafik di Excel. Ini setelah kita lihat hasilnya berarti benar, sama dengan apa yang sudah didapat. Baiklah, kita selanjutnya ke regresi eksponensial. Nah, pada regresi eksponensial ini kita juga perlu kolom tambahan di tabel bantu yang diperlukan untuk mengisi rumus umum dari regresi eksponensial ini. Maka kita perlu menambahkan kolom log Y dan kolom X log Y, X dikali log Y. Maka kita bedah rumusnya. Untuk rumus log Y kita hanya perlu menuliskan sama dengan log buka kurung dan cari kolom Y, yaitu di kolom D. Nah, kemudian tutup kurung dan enter. Dan untuk di kolom X kali log Y kita hanya perlu mengalihkan kolom X dengan kolom log Y, maka kita mendapatkan hasilnya yaitu ini. Sama dengan sheet sebelumnya tadi, kita hanya perlu untuk memblok nilai yang sudah kita dapatkan ini, kemudian kita tarik ke bawah agar rumusnya sama dan kita sudah mendapatkan hasilnya. Hal yang sama juga, kita bukan hanya memerlukan nilai ini setiap kolom, tapi kita memerlukan sigmanya atau nilai totalnya. Maka kita juga perlu memblok nilai sigma ini dan kita cari nilai sigma dari log Y dan X kali log Y. Nih. Setelah didapat nilai dari tabel bantu ini, barulah kita dapat beralih ke rumus umum dari regresi eksponensial ini. Baiklah, kita lanjut untuk mencari nilai dari log A, yaitu dengan rumus ini, dan nilai log B dengan rumus ini. Tetapi langkah pertama yang kita kerjakan adalah kita perlu mencari nilai dari log B terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena pada saat kita mencari nilai log A nanti, kita memerlukan nilai log B-nya. Maka kita perlu mencari dulu nilai log B-nya. Langsung saja kita jabarkan satu persatu. Sama dengan buka kurung, kemudian kita masukkan sigma X kali log Y nya, yaitu ini, kita tekan, sebelum kita masukkan nilai sigma X kali log Y nya, kita perlu memasukkan nilai N nya dulu, yaitu jumlah dari data ini, yaitu dari bulan Januari hingga bulan November ada 11 data. Mari kita masukkan dulu jumlahnya 11. Setelah itu baru kita masukkan baru kita kalikan dengan X kali log Y. Jangan lupa di depannya kita tambahkan dulu buka kurung. Kita geser dulu. Lanjut. Jika sudah dapat nilai ini, kemudian kita kurangkan dengan sigma X, yaitu ini, dan kita kalikan dengan sigma log Y.
yang ini. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita lanjut yang bawah, kita bagi, masukkan lagi banyak datanya, yaitu 11 tadi ini. Jangan lupa depannya kita buat buka kurung lagi. Kemudian kita kalikan dengan sigma X kuadrat ini, dan kita kurangkan dengan sigma X pangkat 2. Jangan salah ya, sigma X nya yang ini, baru kita pakai rumus pangkat 2, yaitu simbol pangkat dan 2, baru kita tutup kurung. Kemudian kita enterkan. Setelah dapat nilai log B nya, baru kita bisa mencari di log A. Rumusnya kita ikutin yang ini, sama dengan sigma log I nya, sama kita buka kurung dulu. Dari sigma log I nya ini, kemudian dibagi dengan banyak data tadi, 11. Kemudian kita, nah di sini ada terdapat kesalahan rumus, yang mana seharusnya ini bukan tambah tetapi dikurang. Nah, kita ikut rumus yang benar, berarti kita kurangkan. Kemudian cari nilai log B tadi ini, terus kita kalikan dengan sigma xi dibagi n atau banyak data, buka kurung, sigma x tadi yang ini, kemudian dibagi dengan banyak data. Dan terakhir kita buat tutup kurung 2 kali, untuk tutup kurung pertama untuk C17A16, dan tutup kurung kedua untuk yang dari awal sampai akhir. Baru kita enterkan. Lanjut, untuk mencari nilai A dan B saja, karena ini log, maka kita ubah jadi A saja, berarti 10 sama dengan dulu, sama dengan 10 pangkat nilai ini tadi, dan kita tekan enter. Begitu juga dengan 6B, sama dengan 10 pangkat nilai ini, dan kita tekan enter. Oke, setelah didapat nilai A dan B nya, baru kita dapat masuk ke rumus yang ini, Y sama dengan A B pangkat X. Ini sudah saya masukkan nilainya, maka masukkan berarti Y sama dengan A B pangkat X. Tinggal kita masukkan saja nilai A nya, yaitu 40,64104, dan nilai B nya yaitu 1,015929, dan terakhir pangkat X, jangan lupa. Atau bisa juga dengan rumus yang lain yang mungkin agak sedikit rumit, yaitu Y sama dengan nilai A dikali E dipangkatkan dengan nilai B, 1,015929 X. Baru terakhir kita tinggal menguji lagi dengan tabel dari Excel ini. Nah, dari nilai yang didapat ini kita sudah mendapatkan nilainya. Berarti benar apa yang kita kerjakan tadi. Dan terakhir, setelah kita dapat nilai sudah dicek dari Excel tadi,
tinggal kita mencari nilai korelasinya. Untuk mencari analisis korelasi ini, kita perlu membuat satu kolom lagi untuk menyelesaikan analisis korelasi ini, yaitu kolom Y kuadrat yang tadi belum kita buat di tabel bantu yang pertama. Maka kita hanya buat rumusnya saja. Y kuadrat berarti sama dengan, kita lihat kolom Y nya ada di kolom C, maka kita buat saja simbol pangkat dan tulis angka 2, berarti C6 pangkat 2 atau Y pangkat 2. Setelah itu tinggal kita turunkan saja agar dapat nilainya sama. Setelah didapat nilai Y nya ini, kita juga harus mencari nilai totalnya. Sama dengan sum, buka kurung, nilai ini kita blok, ini kita tutup kurung, enter. Baiklah, kita lanjut untuk mencari nilai dari R ini atau nilai korelasinya. Kita ikuti rumus yang di atas ini. Untuk yang pembilangnya, kita buat rumusnya sama dengan banyak data, yaitu 11, kita ambil blok, kemudian dikali dengan sigma xy. Sigma xy tadi ada di atas, sigma xy ini kita ambil, kemudian dikurang sigma x, ambil lagi di atas sigma x, setelah itu baru dikali lagi dengan sigma y, dan kita tekan enter, baru dapat nilai dari pembilangnya. Selanjutnya kita masuk ke nilai penyebutnya dari bagian bawah. Untuk rumus akar kita perlu menulis sama dengan SQRT, baru kita buka kurung, karena ini ada dua tutup kurung, dua kurungan, berarti kita buat lagi satu lagi, kurung satu lagi, baru kita masukkan nilai N atau nilai banyak datanya. Setelah itu dikali dengan sigma x kuadrat, setelah itu kita kurangkan dengan sigma x yang dipangkatkan 2, jangan salah ya, 2. Kemudian kita tutup kurung dan kita kali, kemudian kita buka kurung lagi untuk yang kurungan yang selanjutnya, atau kurungan kedua ini, banyak data dikali sigma y kuadrat yang ini, kemudian kita kurangkan dengan sigma y yang dipangkatkan 2, sigma y yang ini yang kita pangkatkan 2, kemudian kita pangkatkan 2 ini, kemudian tutup kurung 2 kali, kemudian kita enterkan, dan didapatlah hasilnya untuk yang pertama ini. Selanjutnya
kita cari nilai R-nya dengan membagikan penyebut dan pembilang dan penyebut. Maka sama dengan kolom ini kita bagi dengan kolom bawah. Kemudian kita enterkan. Dan inilah hasil dari korelasinya, yaitu sebesar 0,80511143. Sekian penjelasan saya mengenai regresi kubik dan regresi eksponensial serta analisis korelasinya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih buat yang sudah menonton.